Mitos. Hal ini tidak benar karena orang yang mengalami gangguan jiwa dan juga gangguan kepribadian justru perlu dibantu ya. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan kepribadian kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka mengalami suatu kondisi kesehatan mental tertentu. Oleh karena itu orang di sekitarnya, baik keluarga maupun masyarakat, perlu membantu agar mereka bisa mendapatkan treatment yang sesuai. Mitos. Karena gangguan jiwa itu ada spektrumnya. Artinya ada berbagai gangguan jiwa dalam satu spektrum ya, mulai dari gangguan jiwa yang ringan sampai yang berat ataupun kronis. Nah, kalau gangguan jiwa berat dan kronis itu yang memerlukan treatment jangka panjang dari psikiater dan juga psikolog ya. Biasanya memang gangguan jiwa yang berat dan kronis memerlukan treatment yang membutuhkan waktu jangka panjang serta selain obat memerlukan psikoterapi gitu yang bisa diberikan oleh psikiater dan juga psikolog. Mitos. Karena gangguan jiwa yang ringan itu bisa kita berikan terapi yang tepat dan sembuh, tidak mengalami gejala lagi ya. Memang paling sering kita melihat gangguan jiwa yang berat yang kita gunakan istilahnya pulih bukan sembuh. Kenapa? Karena kalau sembuh itu berarti penyebabnya betul-betul hilang ya. Seperti kita sakit flu, virusnya hilang dari tubuh kita dinyatakan sembuh. Tapi kalau gangguan mental karena penyebabnya ada berbagai macam, multifaktorial, kita tidak menggunakan istilah sembuh, tapi kita menggunakan istilah pulih. Namun gangguan jiwa yang ringan itu bisa pulih sempurna tanpa mengalami gejala lagi. Mitos. Mitos banget ya, karena gangguan jiwa dan gangguan kepribadian itu tidak bisa menular, tidak seperti infeksi yang ditularkan lewat udara atau lewat seperti sekarang ini ya, kita mengalami pandemi COVID yang penularannya kita ketahui lewat kontak gitu ya. Kalau gangguan mental itu tidak menular ya, karena tiap orang bisa memiliki faktor-faktor yang menyebabkan dia mengalami suatu gangguan mental tertentu ya. Jadi nggak usah takut karena gangguan mental itu tidak menular dari satu orang ke orang yang lain. Mitos. Karena kepercayaan atau keyakinan terhadap ketuhanan atau spiritualitas tidak menjadi faktor satu-satunya yang menimbulkan seseorang mengalami gangguan jiwa ya. Seringkali di masyarakat menganggap bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu berarti kurang beribadah, kurang iman, tidak dekat dengan Tuhan ya, spiritualitasnya rendah. Namun tidak seperti itu. Apa buktinya? Buktinya adalah bahkan orang-orang yang juga memiliki keimanan yang kuat bisa mengalami gangguan mental kalau ada beberapa faktor yang memang menyebabkan dia mengalami gangguan mental ya. Jadi tidak berhubungan sama sekali. Ini juga mitos ya, karena orang yang memiliki gangguan jiwa atau gangguan kepribadian bila diterapi dengan baik bisa mengalami kehidupan yang wajar, yang normal dan memiliki karir yang sangat sukses. Jadi bukan berarti orang yang memiliki gangguan jiwa tidak bisa punya kehidupan yang baik, tidak bisa punya karir yang sukses. Bahkan pada beberapa kasus kita bisa lihat beberapa public figure memiliki sukses karir yang amat sangat baik, namun ternyata mereka juga sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat hanya dari luar, tapi kita betul-betul perlu tahu kehidupan seseorang, luar dan dalam, untuk mengetahui apakah memang mereka mengalami kondisi kesehatan mental tertentu atau tidak.
Ini agak susah ya dipilih mitos atau fakta ya, karena memang jadi salah satu faktor yang cukup kuat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, tapi bukan penyebab utama gitu ya. Jadi di antara mitos dan fakta. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk bisa memiliki relasi yang baik dengan orang tua dengan anak, dan apabila masih memiliki anak-anak usia pertumbuhan dan perkembangan, perlu memberikan pola asuh yang tepat kepada anak, supaya anak ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, yang kuat, yang tahan banting, bisa menghadapi stresor kehidupan saat anak tersebut dewasa. Untuk teman-teman akurat, dengan ini saya menghimbau supaya kawan-kawan semuanya lebih bisa mempercayai hal-hal yang sifatnya evidence based atau berbasis bukti. Karena saat ini banyak sekali berita atau informasi yang tersebar secara luas yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya bisa jadi mitos atau tidak benar. Oleh karena itu, cari tahulah informasi dari sumber yang terpercaya, berkonsultasilah pada orang yang kompeten yang memang memiliki license atau memiliki izin untuk bisa melakukan suatu treatment atau perlakuan tertentu. Misalnya kalau kita bicara tentang gangguan mental, tentunya psikolog dan psikiater atau dokter itu memiliki license untuk bisa mengenali, mendiagnosis dan memberikan terapi. Jadi kawan-kawan akurat, jangan lupa untuk selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari sumber yang terpercaya. Jangan asal percaya mitos.